Perhatikan baik-baik, Allah berfirman di dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Semua yang bernyawa pasti merasakan kematian, dan mati adalah terlepasnya ruh dari jasad seseorang dan pindahnya dia ke alam abadi akhirat sana. Dan setiap jiwa akan diberikan balasan pada hari kiamat sesuai dengan amalnya. Maka siapa yang bisa diselamatkan pada hari kiamat dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Ketahuilah, kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang menipu belaka. Di dalam ayat lain Allah mengingatkan juga dalam surah Al-Anbiya, wahai para orang ragawan yang merasa badannya berotot, kuat, segar, atau orang-orang yang menjaga kesehatannya dengan vitamin yang mahal, tidak akan bermanfaat pada saat ajal datang. Wahai orang-orang yang merasa hartanya banyak, orang yang selalu memerintahkan banyak pegawainya, sadarlah teman-teman sekalian bahwasanya itu hanya sebentar. Semua ada pertanggungjawabannya. Allah mengingatkan dalam surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati, dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai fitnah. Maka kalian harus tahu kalian akan dikembalikan kepada kami. Maksudnya kata ulama tafsir, kebaikan adalah dengan jabatan, dengan harta, dengan kelebihan paras wajah, fisik, pasangan hidup, keturunan yang banyak. Itu cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur tidak, digunakan dalam ketaatan kepada Allah atau tidak, dia tunggangi enggak itu untuk panen pahala yang besar pada hari kiamat. Begitu juga kami uji kalian dengan keburukan. Keburukan juga datangnya penyakit, gangguan orang, semua melalui itu. Bersabar tidak, sehingga akhirnya mendapatkan pahala yang maksimal pada hari kiamat. Di dalam ayat lain surah Al-Ankabut, surah nomor 29 ayat 57 juga Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaina turja'un. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Sekuat apapun dia, sehebat apapun dia sembunyikan dirinya dalam sebuah bangunan yang besar, pasti dia akan mati dan akan dikembalikan kepada kami. Di dalam ayat lain Allah lebih jelas lagi menekankan masalah itu dalam surah An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian sembunyi, pasti mati akan datang kepada kalian, walaupun kalian sembunyi di dalam bangunan yang sangat kokoh. Dan terakhir ayatnya adalah Allah SWT mengingatkan dalam surah Jum'ah, ayat yang sudah sangat masyhur, surah nomor 62 ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan hai Muhammad, sampaikan kepada semua manusia, terutama umatmu, mati yang selama ini kalian tidak mau kenang, tidak mau ingat, tidak mau punya persiapan, pasti akan mendatangi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada zat yang maha mengetahui yang gaib dan juga yang nyata, dan akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian amalkan. Saudaraku seiman, ingat, ruangan ICU di rumah sakit hanya 2 atau 3, dan orang yang sedang berobat di rumah sakit lebih sedikit jumlahnya daripada orang yang berjalan di sebelah rumah sakit. Di pinggir jalan lebih banyak, artinya lebih banyak orang meninggal yang tidak sakit. Hati-hati. Berapa banyak orang yang muda, masih anak-anak sudah dipikul di geranda jenazah. Sadarlah teman-teman sekalian, mati ini kalau selalu dikenang, dia akan jadi pengontrol dalam kehidupan. Maka kita hanya selalu tahu yang kita nikmati yang halal, yang kita kerjakan yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah, dan semua yang haram, bahkan yang makruh pun akan ditinggalkan. Mati adalah pengawas yang sangat baik. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kafa bil mauti dzakira, cukuplah mati itu akan menjadi peringatan bagi orang-orang.